Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,03% ke angka 5.103. Di video ini saya menganalisa beberapa saham di sektor batubara yang mulai naik di saat sektor lain mulai turun hari ini. Apakah minggu depan sektor ini akan mulai manggung? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham PTBA. Seperti yang kita semua tahu, hari ini sektor batubara hampir semua sahamnya bergerak naik. Ada bergerak naik 1% lebih, ada yang naik sampai 5% lebih. Kenaikan ini memang lebih disebabkan karena adanya fenomena La Nina. Jadi untuk teman-teman tahu beberapa hari ini banyak yang membahas tentang fenomena ini. Ini adalah kemungkinan akan adanya cuaca buruk yang menurut para analis akan membuat harga batubara naik. Seperti sekarang pada saat saya membuat video ini, hujan masih sangat deras. Jadi ini mungkin salah satu alasan hari ini saham-saham batubara dibuat naik. Karena ada potensi dalam waktu dekat harga batubara akan naik karena cuaca buruk ini. Hari ini PTBA ditutup naik hampir 2% ke harga 2050. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu ini PTBA masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 2030 sampai 2035. Kemarin juga PTBA sempat ditutup naik di atas garis EMA 50 tetapi terlihat masih gagal break. Jadi hari ini juga walaupun naik di atas garis EMA 50 masih belum bisa kita konfirmasi bahwa PTBA berhasil break dari garis EMA 50 ini. Untuk tren bisa kita lihat PTBA hampir 3 bulan terakhir ini masih bergerak sideways dan terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi kedua garis EMA ini yang menahan kenaikan dari PTBA. Selama garis EMA 150 masih gagal di break oleh PTBA, PTBA masih akan sulit untuk bergerak uptrend. Jadi masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hampir 2% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing malah melakukan distribusi. Bisa kita lihat dari data pergerakan asing ini selama 1 bulan terakhir ini memang asing masih terus melakukan distribusi pada saham PTBA. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham PTBA di bawah harga 2000 atau minimal di harga 2000, menurut saya PTBA masih layak untuk di hold. Karena support kuatnya saat ini berada di sekitar harga 1950. Dan dari data yang kita dapat ada peluang PTBA untuk break dari garis EMA 50 ini dan melanjutkan kenaikan menuju garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2115. Jadi untuk teman-teman yang ingin hold saham ini, hold saja selama masih berada di bawah harga 2000 atau minimal di harga 2000. Dan apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi PTBA berhasil break dari garis EMA 150 ini, maka PTBA akan mulai uptrend untuk jangka pendek dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 2300. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya sebaiknya jangan entry dulu di saat sekarang. Karena garis EMA 50 dan 150 lumayan dekat. Tapi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya lebih disiplin. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ITMG. Saham ITMG pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 8.300. Bisa kita lihat di grafik, ITMG saat ini juga masih bergerak sideways dan masih berada di atas garis EMA 50. Dan bedanya dengan grafik dari saham PTBA tadi, PTBA walaupun sama-sama berada tepat di garis EMA 50, garis EMA 50 di PTBA itu resistennya.
Sedangkan untuk saham ITMG ini garis EMA 50 merupakan supportnya. Karena sebelumnya PTB telah berhasil break dari garis EMA 50 dan naik menuju garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat setelah menyentuh atau mendekati garis EMA 150, ITMG gagal break dan mulai bergerak sideways dan sempat turun menyentuh daerah supportnya. Tapi bisa teman-teman lihat setiap kali menyentuh daerah support di EMA 50, PTB masih bisa bertahan dan rebound. Jadi saat ini bukan berusaha break dari garis EMA 50 tetapi masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan untuk harganya garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 8.160. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat hari ini bandar hanya melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham ITMG. Jadi bisa kita lihat dari data pergerakan asing, dalam 2 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, PTB dalam ITMG dalam 1 minggu ke depan masih ada peluang untuk naik kembali menuju garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 8.655 atau 8.660. Tapi peluang untuk break dari garis resisten ini sepertinya masih sulit karena belum terlihat adanya akumulasi dalam jumlah besar oleh bandar maupun asing. Jadi selama masih gagal break, ITMG masih akan bergerak sideways. Jadi saat ini lebih cocok untuk di swing trade. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di sekitar garis EMA 50, masih bisa hold terus karena apabila berhasil break dari garis EMA 150 maka ITMG akan mulai uptrend kembali. Bisa kita lihat sebenarnya untuk grafiknya mulai bagus apabila berhasil break dari garis EMA 150 ini. Karena target terdekat berada di sekitar harga 10 ribuan. Di harga sekitar dari sini. Sekaligus naik untuk menutupi gap down yang sempat terbentuk pada Maret kemarin. Tapi itu semua bisa tercapai apabila terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham Indi. Saham Indi pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 995. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Indi masih bergerak sideways. Tetapi saat ini Indi masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi garis EMA 50 dan 150 ini saat ini merupakan support dari Indi, bukan merupakan resistennya. Dan setiap kali Indi menyentuh garis EMA 150 bisa kita lihat Indi masih berhasil bertahan dan rebound. Untuk garis EMA 150-nya saat ini berada di sekitar harga 920. Sedangkan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 935. Sebelumnya jika kita lihat Indi mulai bergerak uptrend. Jadi sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 berhasil break dari garis EMA 150 dan bergerak uptrend. Tapi saat menyentuh harga 1100 mulai turun kembali. Dan untuk saat ini resisten berada di sekitar harga 1000. Jadi resisten terdekat di harga 1000. Setelah itu baru di harga 1100. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways tetapi mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi pada kenaikan 6% ini dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan distribusi. Ya teman-teman bisa lihat 3 hari terakhir ini distribusi yang dilakukan asing lumayan besar. Sedangkan sebelumnya asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi secara umum atau secara garis besar asing masih terus melakukan distribusi pada saham Indi. Jadi dari data yang kita dapat, seperti yang kita tahu masih ada satu resisten yang harus ditembus Indi di harga 1000. Apabila minggu depan Indi berhasil break dari harga 1000 ini berpeluang untuk naik menuju resisten kuatnya di harga 1100. Yang selama 3 kali masih gagal di break oleh saham Indi. Apabila harga 1100 ini minggu depan berhasil di break Indi disertai adanya akumulasi oleh bandar maupun asing, maka Indi akan mulai uptrend kembali dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1350 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang pingin entry membeli saham Indi, masih bisa entry apabila hari Senin depan Indi berhasil naik di atas harga 1000.
Tapi tetap harus hati-hati karena apabila berhasil naik di atas harga 1000 sudah dekat dengan resisten harga 1100. Padahal support kuatnya berada di harga 900-an. Jadi agak jauh harga support dengan harga pada saat teman-teman beli karena sudah berada di tengah-tengah resisten dan support. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Indi di sekitar daerah support di EMA 150, menurut saya saham Indi masih bisa di hold saat ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Adro. Adro hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 1220. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Adro juga masih bergerak sideways dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan support kuatnya saat ini berada di garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1130. Sebelumnya saham Adro memang sempat berada di bawah garis EMA 150. Tapi setelah berada di bawah garis EMA 150, Adro berhasil naik kembali. Dan untuk resisten terdekat bisa teman-teman lihat berada di harga 1250. Dan untuk garis MACD saat ini mulai mengarah ke atas dan telah berpotongan. Dan untuk secara tren bisa kita lihat dari 4 saham yang saya analisa hari ini semua memang bergerak sideways. Jadi belum ada yang benar-benar bergerak uptrend walaupun setelah berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi dari keempat saham ini menurut saya pola yang paling bagus adalah Adro. Karena apabila berhasil terkonfirmasi break dari garis resisten kuat ini, Adro akan bergerak sangat uptrend. Jadi sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Sedangkan asing tetap sama masih terus melakukan distribusi pada saham-saham batubara. Ya, teman-teman bisa lihat untuk saham Adro juga selama 1 bulan terakhir ini juga asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Adro di sekitar garis EMA 150, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Apalagi untuk teman-teman selalu mengikuti video analisa saya, untuk saham Adro saya bilang selain garis EMA 150 ini masih ada satu support kuat di harga 1000. Jadi selama masih bertahan di atas harga 1000, saham Adro masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila dalam 1 minggu ke depan Adro berhasil break dari garis resisten di harga 1250 ini, maka Adro berpeluang untuk naik ke target terdekat di harga 1400. Dan apabila harga 1400 terlewati, target berikutnya adalah di harga 1600. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.